Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah, atas apa yang kita laksanakan ini merupakan bagian daripada amal ibadah kita di bulan Maulid yang mulia ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang selalu dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak umat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka jawabannya adalah reformasi akhlak, terutama terhadap seorang pemimpin. Maka yang dikatakan pemimpin bukan cuma saja presiden, bukan cuma saja gubernur, bukan cuma saja bupati, tapi pribadi kita santri pun juga termasuk pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan ingat, setiap pemimpin akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan yang kita pimpin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dipertanyakan atas apa yang kita pimpin. Kenapa Rasulullah yang jadikan contoh? Dikarenakan Rasulullah merupakan suri tauladan yang cukup kompleks. Rasulullah merupakan suri tauladan yang cukup sempurna, yang bisa kita jadikan contoh dalam segala kehidupan kita. Berbicara tentang cinta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling cinta kepada istrinya, betul? Rasulullah merupakan orang yang paling cinta kepada anak-anaknya. Rasulullah merupakan orang yang paling cinta kepada tetangganya, dan pula Rasulullah paling cinta kepada sahabat-sahabatnya. Maka bila berbicara tentang akhlak, maka Rasulullah manusia yang sangat bagus akhlaknya. Seorang laki-laki bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah wahai Aisyah?" Maka Sayyidina Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga kita gelar hari ini, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Dan Allah pun mengatakan melalui potongan ayat dari surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pula bila berbicara tentang pemimpin, maka Rasulullah merupakan pemimpin yang terbaik daripada segala pemimpin-pemimpin di dunia ini. 23 tahun reformasi yang telah Rasulullah lakukan untuk mengubah umat manusia ini ternyata membuahkan hasil yang cukup luar biasa. Lahir dari reformasi tersebut manusia-manusia yang berakhlak. Lahir daripada reformasi tersebut manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Lahir daripada reformasi tersebut pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Maka ucapan yang terbaik dari kita adalah Alhamdulillah. Tentu di antara kita ada yang bertanya, apa resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi pemimpin yang cukup luar biasa? Maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar beriman kepada Allah. Itulah punca masalahnya. Karena iman yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meyakini seyakin-yakinnya
bahwa setiap apapun yang kita kerjakan di dunia ini, baik dilihat oleh orang ataupun tidak, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi hakim, apa yang kita hakimi Allah tahu. Kita jadi santri, apa yang kita lakukan saat sendirian dan apa yang kita lakukan saat di depan guru Allah tahu. Maka ilmu kita akan berkah bila yang kita kerjakan adalah hal yang baik. Kita jadi pemimpin pun, apa saja perbuatan yang kita lakukan Allah pasti tahu. Maka andaikan semua pemimpin-pemimpin tahu bahwa dirinya dilihat oleh Allah, bahwa dirinya dilihat oleh orang lain, sungguh ia akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melaksanakan korupsi, ia tidak akan melaksanakan menipu, dan tidak akan membiarkan rakyatnya sengsara. Betul apa betul? Jawabannya pasti betul. Tapi kenapa masih ada saja pemimpin-pemimpin yang kita lihat hari ini, yang hidupnya cuma mementingkan dirinya dan membiarkan rakyatnya sengsara? Banyak pemimpin-pemimpin kita yang hidupnya dalam uang, tapi dia mencuri uang rakyat. Wahai para santri, coba anda jawab dengan sejujurnya, seikhlas hati anda akan pertanyaan ini. Adakah pemimpin yang hidupnya cuma mementingkan dirinya dan membiarkan rakyat kelaparan? Jawabannya ada. Adakah pemimpin yang uangnya banyak tapi dia mengambil uang rakyat? Makanya jawaban juga ada. Di manakah kejadian ini? Maka jawabannya di negeri Indomaret. Kenapa di negeri Indomaret? Di Indomaret ditulisnya harga satu barang 4.750, yang dipotongnya 5.000. Benar atau salah? Jawabannya ada di pelanggan Indomaret. Bantuan yang kita dapatkan ditulisnya 500 juta, yang sampainya cuma 200 juta. Paham? Alhamdulillah. Hadirin sidang talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenyataan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ad-Dahabi. Apa kata Rasulullah? Sayati zamanan ala ummati, selagi akan datang di atas umatku, salatinahum, akan raja-raja mereka kal asad, seperti singa, menterinya seperti serigala, dan hakimnya seperti anjing, sementara rakyatnya seperti kambing. Maka bagaimana kambing akan hidup di antara singa, di antara serigala, dan di antara anjing? Apa makna daripada semua ini? Pemimpin bagaikan singa hanyalah kiasan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mengutamakan dirinya, tidak memperdulikan rakyatnya. Pemimpin yang bisa menjual belikan hukum, pemimpin yang hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau yang salah itu rakyat, maka hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi bila yang salah itu pejabat, maka hukum diam, pura-pura tidak tahu. Para talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya nanti di hari kiamat, ketika Allah membangkitkan manusia daripada kuburnya, maka pada saat itu akan keluar manusia bermacam-macam bentuk. Ada yang keluar dari kubur berbadan-badan manusia, kepalanya tikus. Tikus sifatnya mencuri barang yang tersimpan rapi-rapi. Maka orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang mencuri, melakukan korupsi, itu tikus. Itu bukan saya yang menjawab, tapi anda. Ada manusia yang dibangkitkan di kuburnya, kepalanya seperti singa, kepalanya seperti babi, kepalanya seperti binatang-binatang yang lainnya. Itu semua dikarenakan amalan keburukan di dunia ini. Kembali kepada pokok masalah kita,
pemimpin ideal adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan pemimpin menjadi 3. Siapa saja 3 tersebut? 2 calon neraka dan 1-nya calon surga. Al-qudatu salasatun, kata Rasul. Hakim itu ada 3 model. Yang pertama, ada pemimpin yang bodoh. Ia menghukum sesuatu dengan kebodohannya. Maka pemimpin yang model ini tempatnya adalah neraka jahanam. Yang kedua, ada pemimpin yang pandai, tetapi dia menghukum sesuatu bukan dengan kepandaiannya, akan tetapi dengan sogokan uang. Maka pemimpin yang macam ini juga tempatnya adalah neraka jahanam. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang tempatnya dalam surga. Siapa ia? Ia adalah pemimpin yang berilmu, yang berani menghukum sesuatu dengan kebenaran, yang berani mengatakan yang benar itu benar walaupun nyawa taruhan, yang berani mengatakan yang salah itu salah walaupun yang salah itu istrinya. Inilah pemimpin-pemimpin yang akan masuk surga, dan pemimpin yang model ini susah untuk kita dapati di zaman sekarang. Maka dari kupasan hadis tersebut dapat kita pahami bahawa pemimpin itu ada 2 model. Yang pertama, pemimpin yang adil, yang memberanikan mengatakan yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Untuk contohnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khalifah Sayyidina Umar dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang zalim, pemimpin yang membalikkan hukum, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Pemimpin yang menghukum sesuai dengan kemauan pesanan, sesuai dengan kemauan sogokan. Pemimpin yang macam ini mungkin sudah banyak. Maka karena itu selalu kita bermunajah kepada Allah, moga Allah menjauhkan kita dari pemimpin-pemimpin yang macam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang talabah yang mulia, hajat hati ingin menyampaikan pembahasan tentang pemimpin ini lebih panjang, cuma dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, maka saya cukupkan sampai di sini. Dan sebagai oleh-oleh atau kesimpulan yang dapat kita bawa pulang, yang pertama, pemimpin itu ada 2 macam. Yang pertama ada pemimpin yang adil, dan yang kedua adalah pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua, Rasulullah merupakan pemimpin yang sangat ideal dan bijaksana. Dan sebagai himbauan yang terakhir, mari sama-sama kita jadikan diri-diri kita menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang selalu mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Cuma ini saja kupasan singkat yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya turun, saya tinggalkan satu pepatah. Dayah ulai titi dayah yang megah, di sinan tempat lahir ulama. Lentuannya konlah sidra pendakwah, hanyalah santri dari Bang Ulum nama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.